Overthinking, satu kata yang sering kita alamin, yang sering kita ucapkan, atau sering kita dengar dari banyak orang. Di mana hal ini seringkali membuat kita stres, kita ngerasa stuck, dan kita nggak bahagia. Hal ini sebenarnya terjadi karena pikiran kita sendiri yang memikirkan satu atau banyak hal secara berlebihan. Overthinking ini sering membuat kita ngerasa kebingungan, membuat kita jadi ngerasa khawatir, atau membuat kita ngerasa menjadi tidak nyaman yang seharusnya kita tidak mengalami hal tersebut. Dan umumnya, overthinking bisa memberikan pengaruh yang kurang bagus untuk kita, seperti mempengaruhi mood kita jadi orang yang moody, membuat kita jadi nggak bersemangat, kita mau menjalani hari-hari jadi tidak nyaman, membuat kita menjadi sulit untuk berpikir jernih, terutama ketika kita harus berpikir untuk mencari ide-ide, kita jadi ngerasa stuck, kita nggak bisa mikir. Seringkali juga kita ngalamin yang namanya susah tidur karena kita overthinking. Dan kalau overthinking ini sudah berlangsung cukup lama dan mendalam di dalam diri kita sendiri, itu bisa menyebabkan kita jadi sakit fisik. Yang sebenarnya, sakit fisik tersebut itu tidak disebabkan oleh virus atau bakteri, tetapi sakit ini disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Dan kalau hal ini berlangsung cukup lama dan terus-menerus dalam kehidupan kita, otomatis kita pasti akan kehilangan momen-momen penting di dalam kehidupan kita dan membuat kita menjadi stuck dan enggak berkembang. Nah, kalau kalian adalah salah satu dari antara banyak orang ini yang mengalami overthinking, sampai saat ini terutama kalian masih sering kali overthinking, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian berhenti overthinking. Di video ini, gue akan membagikan 3 cara efektif untuk membantu kalian agar tidak overthinking. Dan cara ini sudah gue implementasikan dan masih gue lakukan sampai hari ini di dalam kehidupan gue. Dan ternyata, 3 cara ini tidak hanya membantu gue untuk tidak overthinking, tetapi membantu gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berhasil. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama, stop berasumsi jika kalian belum mengetahui faktanya. Apa itu asumsi? Asumsi adalah sebuah perkiraan yang tidak disertai dengan bukti atau kebenaran. Supaya lebih mudah, kita langsung masuk ke dalam contoh. Anggaplah saat ini kita sedang ingin membangun hubungan atau relasi dengan seseorang. Dan saat kita sedang chattingan sama dia, biasanya dia balas 3 menit, 5 menit, dan paling lambat dia 8 menit udah balas chatting kita. Suddenly, tiba-tiba orang itu 15 menit nggak balas-balas, 20 menit nggak balas-balas, setengah jam, 1 jam dia nggak balas-balas chatting kita. Lalu kita langsung berpikir, kok nggak dibalas-balas ya chatting gue ya? Jangan-jangan ini orang marah sama gue. Jangan-jangan dia kesel sama gue. Atau jangan-jangan tadi gue ada salah ngomong ya, sampai dia nggak mau balas chatting gue lagi yang mungkin chatting gue tadi nyinggung perasaan dia. Padahal, mungkin aja orang itu benar-benar sedang sibuk atau sedang mengalami satu kondisi di mana tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa balas chatting kita. Tetapi, karena kita mengulang asumsi-asumsi itu di dalam pikiran kita dan terus-menerus, dan sedang kita pengen banget chatting kita dibalas, maka seakan-akan kita mempercayai bahwa orang itu benar-benar sedang marah sama kita, sedang kesal sama kita, atau kita ada salah chatting yang menyebabkan dia nggak mau balas lagi. Hal ini otomatis udah langsung mempengaruhi mood kita dan pikiran kita. Ini adalah bahayanya dari berasumsi. Kenapa? Karena kita menciptakan fakta yang sesungguhnya tidak benar, tetapi kita percayai karena kita ulang terus-menerus. Bayangkan, jika kita menerima informasi dari orang lain yang ternyata informasi itu adalah merupakan asumsi dari orang tersebut, dan ternyata orang tersebut pun mendapatkan informasi dari orang lain yang dimana informasi itu adalah asumsi dari orang lain tersebut, dan informasi atau asumsi tersebut disampaikan kepada orang itu dan disampaikan juga kepada kita. Dan ketika sampai di kita, kita pun berkreasi di dalam pikiran kita menciptakan asumsi lainnya. Ini akan menciptakan suatu fakta bohongan yang mengerikan di dalam pikiran kita,
yang bisa menyebabkan kita berpikir hal yang tidak semestinya kita pikirkan, yang bisa menciptakan suatu kejadian yang seharusnya tidak terjadi, tetapi hal itu terjadi karena asumsi kita sendiri. So, sebuah asumsi bisa menjadi seperti kenyataan jika diperkuat oleh diri kita sendiri, kita ulang-ulang secara internal, dan diperkuat oleh orang lain atau faktor eksternal. Dan asumsi-asumsi tersebut akan terasa menjadi seperti fakta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jika kalian ingin berhenti untuk overthinking, maka stop berasumsi jika kalian belum mengetahui faktanya. Sehingga kalian tidak menciptakan asumsi-asumsi lainnya yang akan men-trigger membuat kalian semakin overthinking. Oke, kita lanjut untuk poin yang kedua. Poin yang kedua, stop mendengarkan apa kata orang lain. Seringkali kita mengalami overthinking karena kita terlalu mendengarkan apa kata orang lain, mendengarkan asumsi-asumsi dari orang lain, sementara orang tersebut tidak mengerti akan hal yang sedang kita alami. Saat kita sedang mengalami suatu kejadian atau hal dalam kehidupan ini, manusia memang mempunyai tendensi untuk bercerita atau meminta pendapat dari orang lain. Namun, sayangnya kebanyakan dari kita meminta pendapat kepada orang yang tidak tepat atau orang-orang yang tidak berpengalaman akan hal yang sedang kita alami. Sehingga kita sering mendengarkan atau menerima pendapat yang tidak tepat, yang justru membuat kita semakin ragu, membuat kita semakin bingung, dan semakin overthinking. Ingat, kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan diucapkan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan oleh orang lain kepada kita, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tentang apa yang mau kita dengar, tentang bagaimana mood kita, tentang apa tindakan yang akan kita ambil selanjutnya. Sehingga jika kamu tiba-tiba mendapatkan pendapat atau mendengar pendapat dari orang lain yang mungkin menurut kamu tidak berpengalaman di hal tersebut, kamu bisa ambil baiknya saja dan buang buruknya. Sehingga yang tersisa di dalam diri kita adalah nilai-nilai positif. So, kuncinya adalah memang kita yang memegang kendali dalam hidup kita dan kita yang menentukan berhasil atau tidaknya kehidupan kita. Kita ambil contoh sederhana agar kalian lebih mudah memahami tentang memegang kendali dalam kehidupan ini. Bayangkan, jika seorang pemain sepak bola profesional saat sedang bermain di lapangan mendengarkan setiap kata-kata dari penonton yang nonton di pinggir lapangan. Sementara penonton itu tidak berada di lapangan, dia duduk di bangku penonton, dia tidak main, dan dia hanya nonton sambil makan popcorn. Setiap pemain bola profesional bisa berhasil karena mereka sadar bahwa mereka yang punya kendali akan berhasil atau tidaknya permainan mereka. Kenapa? Karena mereka yang ada di lapangan dan mereka yang melakukan aktivitas permainan tersebut. Sehingga kunci keberhasilan adalah diri mereka sendiri, bukan penonton. Jadi, konklusinya dari poin kedua ini adalah jika kalian ingin berhenti overthinking, sadari bahwa kalian memegang kendali atas kehidupan kalian sendiri, kalian yang bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Dan kalian yang bertanggung jawab atas respon yang bisa kalian berikan atas setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Sehingga kehidupan kalian berhasil atau tidaknya itu ditentukan oleh kalian sendiri, bukan oleh orang lain ataupun apa kata orang lain. Oke, sekarang kita masuk poin ketiga. Lalu yang ketiga, fokus pada perkembangan positif. Untuk dapat fokus pada perkembangan yang positif, kita pertama-tama harus menanyakan kepada diri kita sendiri. Apa sesungguhnya manfaat dari overthinking? Ketika kita sedang mengalami overthinking, biasanya justru kita jadi semakin emosional, kita jadi nggak nafsu makan, kita jadi susah tidur, kadang kita ngerasa sesak nafas, kita bisa ngerasa nggak enak badan, hingga mau sakit. Sehingga dengan menyadari hal ini akan membantu kita sadar bahwa overthinking itu tidak memberikan manfaat positif bagi kita, tapi justru membuat kita semakin menderita. Dan ini akan menjadi alasan kita untuk berhenti overthinking. Selanjutnya,
kalian juga harus menemukan maksud baik atau pelajaran baik yang bisa kalian petik dari kejadian yang kalian alami. Dan yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian, sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari di dalam hidup kalian. Yang terakhir dan yang terpenting adalah fokus kepada solusi. Kita seringkali sedang mengalami suatu hal, memang kita akan bercerita kepada banyak orang. Namun, secara tidak sadar, kita seringkali tidak menyadari bahwa kita bercerita kepada orang lain dengan harapan, dengan ekspektasi apa? Seringkali kita berharap kita mendapatkan pembelaan, kita dibenarkan, dan seringkali kita juga tidak sadar bahwa kita bercerita karena kita ingin dikasihani oleh orang tersebut. Dengan demikian, kalian sebenarnya setelah mendapatkan pembelaan, setelah kalian dikasihani oleh orang tersebut, secara tidak sadar kalian justru sudah mendapatkan reward dari apa yang kalian ceritakan. Namun, kalian tidak sadar bahwa masalah atau kejadian tersebut belum terselesaikan dan masih menggantung di dalam diri kalian. Dan suatu hari akan bisa terungkit lagi dan akan membuat kalian menjadi overthinking lagi, membuat kalian tidak nyaman lagi, dan membuat kalian tidak bisa beraktivitas dengan baik. So, konklusinya adalah kalian harus fokus kepada solusi atau jalan keluarnya, sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali dan kalian tidak terjebak di dalam pikiran kalian dan tidak akan menimbulkan overthinking lagi. Inilah mengapa memiliki mindset yang bagus akan sangat membantu kita untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan meminimalisir yang namanya overthinking. Overthinking itu bisa terjadi karena ketidaktahuan kita akan suatu hal, atau karena kita tidak memiliki fondasi mindset yang cukup bagus di dalam pikiran kita, sehingga memicu kita untuk memikirkan lebih banyak hal yang lain. Oke, jika kalian menonton hingga akhir video ini, mungkin kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Share, like, dan subscribe channel ini karena gue akan membagikan lebih banyak lagi video sehubungan dengan bagaimana cara memiliki mindset yang bagus yang akan membantu kalian untuk dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan membantu kalian juga untuk dapat memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Dan untuk kalian yang ingin mempelajari bagaimana sih caranya agar kehidupan kalian tidak stuck dan bisa mencapai apa yang kalian harapkan, kalian bisa mempelajarinya di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.